seorang gadis yang bernama Diara Maheswari. Diara adalah seorang aktris dan penyanyi muda multitalenta yang memiliki popularitas tinggi. Di usianya yang menginjak 17 tahun, Diara sudah terkenal dan semakin dipuja banyak orang. Karena bakatnya yang selalu saja membuat orang terkagum-kagum dengan Diara. Namun pada siang itu ketika Diara pulang setelah kepergiannya ke negeri ginseng untuk membuat video klip album terbarunya, ia menemukan kedua orang tuanya tergeletak bersimpah darah dengan pamannya yang berdiri angkuh sambil memegang pistol. Saat ia berteriak memanggil orang tuanya, pamannya terkejut dan langsung menembak Diara sampai meninggal. Jiwanya memasuki raga seorang gadis yang bernama Tiara Anastasia yang meninggal bunuh diri di hari yang sama dengannya. Mata Diara terbuka menampilkan atap-atap rumah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kini statusnya bukanlah seorang Diara Maheswari lagi, namun sekarang statusnya bernama Tiara Anastasia. Benar saja, jiwanya menempati raga orang lain, tentu dengan sebuah tujuan. Hatinya perih, matanya memanas ketika ia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tiara bersumpah akan balas dendam kepada sang paman agar mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat kepada Tiara dan kedua orang tuanya. Tok tok tok, suara pintu yang diketuk membuat Tiara tersadar dari lamunannya. "Iya, silakan masuk," ucap Tiara kepada sang pengetuk pintu. Pintu kamar itu pun terbuka menampilkan sosok wanita yang terbilang sudah cukup tua namun masih terlihat cantik. Dia Tiffany, ibunda Tiara. Tiffany tidak mengetahui bahwa yang di dalam kamar bukan jiwa anaknya, melainkan jiwa Tiara. "Duh, anak bunda udah bangun ya?" ucapnya sambil duduk di ranjang Tiara. "Iya, Bun. Bunda ada kepentingan apa tiba-tiba ke kamar Tiara?" "Oh iya, Bunda mau bilang ke kamu kalau hari ini kita kedatangan tamu." "Emangnya siapapun yang mau datang?" tanya Tiara dengan penuh rasa penasaran. "Rekan kerja Bunda sayang, mereka datang dari luar kota buat silaturahmi sesama rekan kerja. Kamu buruan mandi, nanti aku nemuin tamu Bunda." "Iya Bun, kalau gitu Tiara mandi dulu." Nafasku tercekat begitu melihat salah satu tamu itu adalah pamanku. Paman yang sudah menghancurkan hidupku. Lalu apakah ini cara agar aku dapat membalas dendam? Aku bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan dan minuman. Jantungku berdetak sangat kencang saat sedang menyajikan makanan dan minuman kepada tamu yang ternyata itu pamanku. Aku masih menyimpan rasa dendam kepadanya, namun yang kutempati ini adalah raga orang lain. Saat Bunda berbincang-bincang kepada rekan kerjanya, aku turut mendengarkan perbincangan mereka. Yang ada di pikiranku saat ini adalah bagaimana cara untuk membalaskan dendamku kepada paman menggunakan raga ini. Lamunanku buyar saat sang paman menanyakan, "Bagaimana kabarmu?" "Baik," jawabku dengan senyum yang merakah. Paman juga menanyakan tentang keadaanku. Lalu Bunda menyuruhku untuk pergi ke kamar karena Bunda akan melanjutkan diskusinya dengan rekan kerjanya. Aku pergi ke kamar dan menutup pintu dengan perlahan. Aku berjalan menuju kasur dan merenungkan agar mendapatkan ide untuk membalas dendamku. Ting, aha, aku dapat ide. Tiba-tiba Bunda mengetuk pintu kamar dan menyuruhku untuk berpamitan dengan rekan kerjanya. Sebelum rekan kerjanya pulang, dia bertanya kepadaku, "Nanti malam ada acara tidak? Kalau tidak ada, saya akan mengajakmu makan malam." Malam hari pun tiba. Sebelum pergi, aku menyembunyikan sebuah pisau di dalam celanaku untuk berjaga-jaga. Aku pergi seorang diri dan meraih motor milik Tiara. Setelah berkendara selama 15 menit, aku pun tiba di sebuah kafe yang dijanjikan oleh pamanku. Aku pun masuk ke sebuah kafe yang bernuansa klasik yang cukup ramai. "Tiara, di sini," pamanku berteriak sambil melambaikan tangannya kepadaku. Setelah memesan beberapa menu, aku bertanya, "Ada apa paman mengajakku makan malam? Bukannya mengajak bundaku, justru mengajak aku." "Tidak apa-apa, aku hanya senang usahaku tidak sia-sia," kata paman sambil tersenyum. "Usaha?
Usaha apa? Saya saja baru mengenal Anda tadi siang, jawabku kebingungan. Pelayan datang menyela. Permisi, silahkan makanannya, selamat menikmati. Sekali lagi aku tanyakan, usaha apa? Emosiku meluap teringat kejadian tewasnya kedua orang tuaku. Kuraih pisau di celanaku dan kutodong pamanku. Turunkanlah pisaumu, Tiara. Aku tahu jiwamu berada di tubuh Tiara. Aku pun masih tidak percaya bisa menemukanmu semudah ini. Pamanku tersenyum. Tiara, siapa itu? Aku Tiara. Aku mencoba menyangkal pamanku. Kamu itu Tiara. Perlakuanmu mirip sekali dengan Tiara. Aku benar-benar minta maaf karena telah membunuhmu. Aku berusaha untuk menyelamatkan nyawamu, Tiara. Saat itu aku sedang ingin mengunjungi kakakku, tapi seperti yang kau lihat, kedua orang tuamu sudah tertembak. Lalu aku mendengar kata-kata terakhir ibumu, selamatkan Tiara, sekelompok mafia mengincar kami. Tembaklah raganya, biarkan jiwanya selamat dan memasuki raga orang lain, ucap paman sambil menangis. Aku pun merasakan sebuah penyesalan. Pamanku yang selama ini kubenci karena kukira membunuh orang tuaku justru menyelamatkanku. Penyesalanku sangat teramat besar. Aku bagaikan tersambar petir di siang hari. Kenapa jadi begini? Kenapa bisa aku menuduh pamanku melakukan hal yang keji seperti itu? Kataku dalam hati. Tanpa menatap dan mengucapkan sepatah kata lagi, aku berlari meninggalkan pamanku. Aku merasa tidak pantas berada di sini. Tetapi pamanku mengejarku. Tiara, tunggu. Kau akan pergi kemana? Teriak pamanku. Aku terus berlari tanpa mendengarkannya, tetapi pamanku berhasil menghentikan langkahku. Stop, Tiara. Kenapa kau lari? Kau tak ingin menyelesaikan ini semua? Tanya pamanku. Maaf, paman. Maafkan aku. Aku sangat menyesal telah menuduhmu membunuh orang tuaku. Maafkan aku, ucapku sambil menangis. Tidak apa, Tiara, aku memaafkanmu. Aku mengerti perasaanmu, ujar pamanku tersenyum. Setelah mengatakan permintaan maafku, pamanku mengantarkan aku pulang. Tentu saja aku masih merasa bersalah kepada pamanku. Aku tahu pamanku pasti merasa kesal padaku, tetapi ia memilih untuk memaafkanku, memberikan kesempatan agar aku bisa memperbaiki diri dan menebus kesalahanku. Setelah aku tahu semua kejadian yang menimpa orang tuaku dan aku sadar bahwa banyak orang yang selalu ingin menghancurkan kita saat kita berada di atas. Dan ada juga yang melindungi dan menyayangi aku dan keluargaku seperti pamanku. Dan ini aku menjadi tenang dan keluar dari raga Tiara dan hidup tenang bersama keluargaku di tempat yang jauh di sana.